Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam sobat pintar. Ketemu lagi bersama saya Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya tetap semangat ya. Karena sebentar lagi nih beberapa dari kalian yaitu pejuang UTBK SBMPTN 2020 akan melaksanakan ujiannya pada tanggal 5 Juli. Semoga berhasil, semoga diterima di kampus dan jurusan impian kalian. Dan tentunya tenang aja sobat pintar karena di aplikasi Aku Pintar menemani teman-teman buat berjuang. Ada tryout, ada belajar, mencari informasi kampus dan jurusan, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Nah, Sobat Pintar, mulai paham nggak sih akhir-akhir ini, mungkin 2 minggu terakhir ini, khususnya Sobat Pintar yang kelas 9 atau kelas 3 SMP, berikut dengan orang tua pada kebingungan nih, terutama masalah zonasi terkait sistem gimana sih nanti melanjutkan ke jenjang selanjutnya, baik mau ke SMA maupun ke SMK. Salah satu permasalahan yang ditemui di sini adalah kurangnya informasi. Sobat pintar maupun dari sisi orang tua kebingungan nih, sekolah mana yang masuk zonanya, sekolah mana yang cocok sesuai kualitas, sesuai profilnya, dan kapabilitas dari masing-masing sekolah. Yang ini kurang ditemui dari sisi orang tua maupun sobat pintar. Tentunya selain itu sobat pintar juga pasti tahu dong, ketika masuk SMA itu ditentukan juga loh kalian harusnya masuk apa, jurusan IPA, IPS atau bahasa maupun ke SMK. Nah, itu juga yang jadi dilema nih dari sobat pintar maupun dari sisi orang tua. Pokoknya kita bakalan kupas tuntas tentang itu sobat pintar. Nah, malam ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih. Temanya adalah curhat ortu bareng Aku Pintar. Edisi pada malam ini adalah bingung nentuin sekolah dan minat anak. Nah, ini sobat pintar, saya rasa relate banget nih karena di lini media sosial kita akhir-akhir ini di timeline-nya banyak banget yang bahas tentang PPDB. Malam ini kita bersama dengan Mbak Herning Bani Restu, seorang ibu dari 3 orang anak. Pertama kelas 11 SMA, yang kedua 8 SMP, dan yang ketiga baru lulus dari TK saat ini. Selamat malam Mbak Herning. Hai, selamat malam semua. Iya Mbak Herning, jadi panggilan teman-teman kita ini sobat pintar Mbak Herning. Ya, halo Sobat Pintar, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di live IG Aku Pintar hari ini. Ya, terima kasih Mbak Herning. Ya, sama-sama. Dan narasumber selanjutnya ini teman-teman, yaitu Prasetya Gilang Nuswantara. Beliau adalah Chief Technology Officer atau CTO dari aplikasi Aku Pintar. Halo Mas Gilang. Halo Sobat Pintar, malam. Sehat Mas Gilang? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Oke Sobat Pintar, kita nggak perlu nunggu-nunggu lama lagi, kita bakalan diskusi, bakalan sharing-sharing, dimulai langsung dari ibu kita ini, Mbak Erning. Wah, malam Mbak Erning. Malam Mas Febri. Semoga Sobat Pintar semua sehat semua ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Amin, amin, amin. Mbak Erning, mungkin sebelum tadi kita membahas tentang zonasi, informasi apa sih yang dibutuhkan oleh orang tua maupun Sobat Pintar, boleh tahu dong Mbak Erning, bagaimana sih cara atau mungkin metode yang Mbak Herning dan suami nih lakukan untuk membangun komunikasi yang baik kepada anak-anak terkait pendidikan mereka? Sebetulnya kan kalau pendidikan itu kan kalau untuk anak-anak saya dan suami punya kesepakatan bersama ya maksudnya tapi bukan berarti kami mengarahkan memaksa mereka untuk memilih apa yang seperti kami inginkan gitu. Jadi apa yang mereka minati adalah lebih kami dukung daripada apa yang kami inginkan menurut kami baik gitu ya. Seperti Ara misalnya. Ara sekarang kan naik kelas 12. Itu Ah, yang pertama ya, Mbak ya? pertama, ya. Oke, Nah, yang yang pertama pertama. di kelas 12. Dia sekarang ambil jurusan IPS. Oh, IPS. Oke. IPS. Ya, waktu ambil jurusan itu sebetulnya ya sebagai saya, sebagai anak IPA dulu, pengennya dia masuk IPA, ya kan? Oke, Semua orang tua siap, siap. seperti itu. Tapi ternyata dia sejak SMP kelas 3 itu udah dia udah merasa tidak terlalu kuat di hitungan. Jadi dia memang pengennya di IPS. Jadi ketika penjurusan pun dia sudah saya bebaskan untuk memilih yang dia inginkan. Itu Mas Febri. Oke, jadi memang di sini yang digarisbawahi, memang nih dari sisi Mbak Herning dan suami sudah ada metode
sudah ada istilahnya cara mengarahkan si buah hatinya ini. Tapi tentunya ini disesuaikan juga nih sama minat si buah hati, yaitu yang pertama tadi ya, putra pertama tadi ya, yang Ara tadi ya, Mbak, ya? Iya, yang sekarang kelas Oke. 12 ya, kalau Oke oke oke. kita sih mengenalnya kelas 2 SMA ya. Ya kan nggak mungkin kan kita maksain apa yang dia tidak bisa, dia tidak inginkan kan. Kalau kita paksakan, dia tidak nyaman, akhirnya tidak semangat belajar. Mbak, kalau boleh tahu, tadi sebenarnya dia pengen IPS itu keinginannya, keinginan pribadi, atau ada faktor-faktor yang lain nih, Mbak? Mungkin karena teman atau apa mungkin? Yang saya pahami dia memang mengerti betul bahwa kelemahannya dia adalah di hitungan. Jadi saya cuma Oke. mengarahkan, misalnya gini, ada beberapa untuk jurusan IPA itu kan memang banyak di hitungan kan, math, kimia dan fisika tuh di situ. Dia tidak mau. Terus terang ketika masuk SMA itu dites lagi sebetulnya. Sudah keterima di Oh, IPS, dites lagi. Jadi SMA itu tidak yakin bahwa itu pilihan anak. Ya, oh, khawatirnya itu pilihannya orang tua ketika ngisi di PPDB itu loh Mas. oke oke Dikiranya oke dipaksa oke. kan, karena pilihan orang tua. Jadi sekolah tes lagi sebetulnya arah keterima di pastinya menurut tes kedua di sekolah di IPA. Baik baik, Mbak, berarti di sini ada bantuan asesmen ya, Mbak, ya? Atau, Asesmen, iya eee, betul dari psikolog. dari psikolog? Oke. Itu berarti sebelumnya, Mbak, sebelum sebelum masuk ke SMA apakah sudah pernah melakukan itu atau baru waktu SMA itu? Waktu SMP ada, ketika mau lulus ada juga kita lakukan tes asesmen juga kan. Dia sebetulnya lebih ke Oh. arah mana gitu. Arah sebenarnya 50-50. Ada di IPA dan IPS juga, jadi seimbang. Oh, Cuma mampu ya dari sisi anak ini, betul betul. iya, cuma dia anaknya sendiri lebih yakin di IPS. Oke Jadi, oke oke. jadi saya kan lebih mendukung apa yang diyakini anak kan. Kalau mengikuti saya kan nggak tahu anak itu nyaman dengan apa yang pilihan saya gitu. Ternyata nggak nyaman, terpaksa dong. Kalau dia Oke, Mbak, relate dengan pernyataan dari Mbak Haneng tadi. Tadi di SMA di SMP, SMP terakhir mau masuk SMA, sudah dites, ada asesmennya. Lalu di masuk SMA ada tes lagi untuk lebih meyakinkan. ya, Sebenarnya menurut setelah Mbak Haneng PPDB itu. iya betul, seberapa penting sih, Mbak, sebenarnya tes minat bakat ini untuk menentukan nih, bakat anak, potensi anak, kemampuan anak, untuk menentukan di SMA nanti ngambil apa, di kampus nanti ngambil apa? Dan untuk yang anak yang kedua nih, Mbak, apakah sudah ada keinginan nih dari si buah hati terkait nanti di SMA mau ngambil apa gitu? Nah, eh, kalau menurut saya tes minat bakat tuh penting banget ya. Maksudnya eh, Oke oke. untuk melihat lebih deep dive to ke anak kita gitu ya. Karena kan kita cuma bisa lihat di garis di luar saja kan ketika oh anak kita tuh kayaknya kuat di sini deh dari nilai-nilai saja kan. Oh, kayaknya anak kita minat ini deh kayaknya saja kalau orang tua. Tapi kalau tes minat bakat kan dari banyak dengan asesmen yang panjang itu saya yakin akan keluar tuh sebetulnya anak tuh kemana gitu. Lebih komprehensif gitu ya, Mbak, ya, lebih Yes. tertata laporannya. Oke oke. Iya, Nah, kalau yang kedua, nah anak tuh macam-macam. Yang kedua Iya. belum tahu pun mau kemana. Oke oke oke. Yang kedua laki-laki kan, kelas 2 SMP. Kalau sekarang sebutnya berapa ya? Kelas 12 ya? 8. 8, Heeh, sorry, kelas 8. kelas 8. Kelas 8. Jadi kalau kelas 8 itu dia tuh belum sampai sekarang belum minat mau kemana? Mau ke IPA atau Masih IPS ini ya, gitu. ngikutin arus dulu. Ya, ya. Oke Jadi oke saya oke, Mbak. masih mencari-cari juga sih sampai sekarang apa yang dia paling minati. Sebenarnya Mbak Erning, ketika anak mengikuti tes minat bakat, hal apa sih yang paling Mbak harapkan dari hasilnya itu? Ya, saya sih pengennya anak-anak akan memilih apa yang dia benar kuat di bidang tersebut ya. Kalau terlihat gitu kan dia akan memilih oh ternyata minat kekuatannya di sana. Dia akan memilih sesuai yang picture mereka gitu loh. Apa yang real picture mereka. Kalau
cuma sekedar ikut. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang di usianya sekarang di SMP dan SMA itu kan cenderung kebawa teman-teman kan, Nah, itu kan? tadi Mbak, makanya tadi saya tanya ini Peers-nya, faktor mungkin faktor luar. peers-nya itu kuat gitu. Sebetulnya anak-anak di Oh, usia anak-anak di usia kelas 12, kelas 8 itu kan lebih kuat di peers daripada orang tuanya sebetulnya. Jadi betul kalau betul betul. dengan dia selain, oh Mbak, Mas, ini loh kamu tuh kekuatan kamu tuh di sini. Nanti kalau kekuatan di sini tuh uh, biasanya sekolah tuh bagusnya kayak ada jurusan ini. Saya biasanya banyak jembrengin banyak jurusan gitu loh Mas Febri. Nah, Oh, kalau buat gambaran ke jurusan sisi buah hati ya Mbak ya? Betul betul betul. iya, kalau udah jembrengin gitu, oh ada di kuliah tuh ada jurusan A, B, C. Nah kalau ke sini tuh memang kebanyakan dari IPA, kalau di sini itu dari PS gitu. Jadi karena sebenarnya mereka tuh sama sekali nggak ngerti kenapa sih ada IPA, kenapa sih ada IPS. Ketika SMP kelas 3 tuh banyak yang belum paham sih sebetulnya. Gitu. Oke Jadi kan oke kenapa oke. ada IPA dan IPS kan sebetulnya mempengaruhi lanjutan mereka ke kuliah kan. Nah, Betul bener makanya banget Mbak. pikirnya sih ke jurusan ketika mau kuliah gitu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi ini mungkin saran buat sobat pintar di luar sana, tentukan nih jurusan itu bareng-bareng sama orang tua, betul ya Mbak ya? Jadi biar lebih selaras, nggak Betul. Heeh. betul diobrolin dulu, komunikasi Nah, dulu. Nah, Mbak Erning tadi ngomong-ngomong tentang tes minat bakat, jadi sebenarnya di aplikasi Aku Pintar tuh juga ada loh Mbak, kita ngasih, iya. tes minat bakat, assessment, dan itu for free, gratis. Bisa dinikmati, Oh, hasilnya bisa diunduh, jadi anak bisa melihat, laporannya, perbandingannya, dan orang tua pun juga bisa dapat laporannya. Di sini kita ada beberapa assessment atau tes minat bakat. Ada mhm, pertama tes tentang kepribadian, itu kami menggunakan, metodenya namanya DISC. Jadi untuk mengukur oke. kelebihan, kekurangan anak, lalu pengembangan ke depannya anak nih seperti apa. Lalu ada juga namanya tes penjurusan. Tes penjurusan ini kita menggunakan metode namanya RIASEC. Jadi kita Mhm. menjabarkan nih, kamu tuh cocoknya nanti kalau semisal SMA, IPA, Oke. IPS, bahasa ada persentasenya, Mbak. Kalau SMK Oh, nanti jurusannya apa? Kan SMK juga banyak tuh, Mbak, jurusannya. lebih banyak lagi. Betul, termasuk kita bantu juga nih yang SMA setara yang pengen ke perguruan tinggi, itu kan banyak banget jurusannya. Oh, iya iya. Jadi kita Mmm, bantu, deskripsikan, "Oh kamu tuh cocoknya di sini loh, ada opsi mhm, ini, opsi kedua ini, opsi ketiga ini," gitu. Dan yang terakhir kita juga punya tes minat bakat untuk tes kemampuan atau multiple intelligence untuk mengetahui mhm, mhm, kemampuan anak tuh apa sih? Bahasa kah, matematika kah, atau mhm, mungkin kinestetik. Nah, itu yang kita mhm, pakai mhm. tesnya namanya multiple intelligence. Oh Oke, lengkap banget. betul Mbak, kita pengen bantu anak nih biar semuanya cukup satu aplikasi. Da Siap. dan itu for free ya Mas Febri? Gratis Mbak, gratis. Oh buat Beneran. ibu-ibu itu yang for free itu luar biasa loh Mas. Iya, Itu penting. betul Mereka betul. soalnya bayar, kalau kalau kita kan kalau tes minat bakat tuh kan kalau di kelas sekolah kan bayar Mas. Oh, bayar ya, Bu, ya? Wah, iya 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 iya. lumayan. Mmm, Lumayan. iya. Dan itu mungkin kalau contohnya Mbak Herni kan oke di Jakarta ya Mbak ya, dan mungkin dari sisi sekolah masih aware untuk mengadakan dan sisi orang tua masih ada kemampuan untuk mengadakan. Nah di sisi daerah-daerah yang lain kan mungkin beda cerita. Nah sebenarnya Iya, mhm. aplikasi Aku Pintar pengen membantu yang daerah-daerah yang lain juga, nggak cuma di kota-kota besar. Oh keren nih, keren Siap, banget. keren nih. Iya kok, keren banget ini dan itu, user friendly nggak sih ya Mas? Misalnya, anak-anak bisa maksudnya orang tua pun bisa lihat dengan mudah, anak-anak juga bisa lihat dengan mudah hasilnya gitu, Bisa Mbak, tesnya. hasilnya pun bisa di-download Mbak. Bisa di-download, Oh, bisa dikirim ke WA mamanya, "Ma ini loh aku cocoknya jurusannya ini loh." Ada laporannya Mbak dalam PDF yang sudah terformat dari oh kami. rapi banget ya. Iya Dan dong itu Mbak. dan itu dari, asesmennya dari para maksudnya sangat-sangat kredibel kan ya Mas ya? Iya betul, kami memang ada psikolog sendiri yang merumuskan assessment ini, begitu Mbak. Yang Mhm. akhirnya kita dari assessment kita digitalisasi dalam bentuk aplikasi, betul, gitu. Oh, wah ini keren, asli keren. Cuma di handphone doang kita bisa dapat segala rupa itu assessment. Iya, Mbak Ning. Nah, ini Mbak Ning, kita mulai masuk nih pertanyaan terkait masalah zonasi dan Hmm, kawan-kawannya nih yang lagi rame banget. Dan mungkin oh Mbak Ning iya, juga merasakan dong sebagai orang tua,
Kan kemarin, putri pertama kan merasakan tuh Iya. terkait zonasi nih. Nah, Iya. bagaimana nih pengalaman nih dari Mbak Hening nih saat Mhm. itu Mhm. ketika mencari informasi tentang Mhm. sekolah yang ingin dimasuki dalam, zonasi ini? Iya, kan, biasanya kalau, kita, dalam zonasi kan kita selalu milih, mana sekolah-sekolah yang pengennya kan sekolah terbaik kan ya, di wilayahnya, Betul, di wilayah paling dekat dengan rumah kita. Kita biasanya comparing kira-kira benar nggak, nilai tersebut, nilai anak kita sesuai dengan, bottom line, sekolah tersebut gitu. Nah, sebenarnya di PPDB, di, aplikasi PPDB itu untuk pendaftaran kita bisa cari sebetulnya, data. Misalnya, berapa sih, bottom line atau nilai rata-rata dari sekolah tersebut masuk tahun kemarin, tahun sebelumnya maksudnya. oke Nah, oke tapi oke. kan satu-satu tuh nyari SMA ini, SMP ini, bandingin satu ini, oh SMA-nya pengen tahu kalau yang jurusan IPS berapa sih, IPA berapa gitu. Terus berapa sih kapasitasnya gitu, kapasitas penerimaannya tahun kemarin tuh berapa, tahun sebelumnya seperti apa. Itu biasanya kita banding-bandingin. Sampai kalau kemarin kan kalau jarak tuh dilihat banget kan jarak jarak rumah itu kan diperhatikan sekali. Di itu kita bisa kalau di PPDB-nya dulu itu nggak ada jarak rumah rumah sekolah itu kita bisa lihat. Ya cuma nilai-nilai aja, nilai-nilai data nilai tahun kemarin Oh, gitu. oke 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 oke, Jadi Mbak Hening. setiap-setiap SMA misalnya kalau di Depok ya seluruh Depok, kalau di Jakarta ya seluruh Jakarta. Kebetulan Ara daftar nggak cuma di Depok, jadi ke Jakarta juga. Coba ke Oh Jakarta. oh perbatasan ini, Iya, karena posisinya kami berarti, Mbak? kan tinggalnya di Depok, udah deket Jakarta Timur, jadi Depoknya minggir ke Jakarta Timur. Jadi Oke kami daftar juga oke. ke Jakarta. Waktu daftar ke Jakarta itu yang kita compare-compare gitu satu-satu. SMA ini yang Jakarta Timur kan banyak banget SMA-nya. Itu prosesnya gimana tuh, Mbak, cara compare datanya? Atau mungkin mengalami kendala atau Satu-satu di PPDB. oh, aduh. Satu-satu Mas. Di websitenya PPDB itu kita buka pas SMA berapa misalnya SMA Oke oke 99 oke. berapa 99 gitu. Eh, di dibuka satu-satu per SMA gitu Mas. Nah, Oke, nanti siap baru siap siap. dipilih kan. Nah, Nah, tentunya di situ ada proses ya, di sisi orang tua juga bingung juga ya, Mbak, ya? iya, lama sih agak agak ya harus harus telaten gitu nyari-nyari, angka nilai per nilai bottom line supaya nggak terlalu jauh dari nilai anak saya gitu kan. Terus jangan sampai Oke, masukin kepedean karena dekat, ternyata langsung dimasukin situ. padahal nilainya sebenarnya nggak nyampe karena bottom line Oke, dari tahun kemarin udah tinggi di sana misalnya. betul betul betul. Dan ini nih, Mbak, tadi terkait masalah kebingungan juga, saya rasa sisi anak juga galau juga ya, Mbak, di sini, tentunya. Nah, Iya. iya, sebenarnya apa sih ya, Mbak, kira-kira dari sisi orang tua nih, informasi yang paling dibutuhkan untuk diketahui dalam mencari sekolah berdasarkan zonasi? Dan waktu itu ketika pakai PPDB sebenarnya seberapa efektif mungkin yang Mbak Hening dapatkan? Iya kan kalau di zonasi waktu itu kan pakai pakai jarak. Jadi yang jarak itu yang kita nggak tahuin. Kalau nilai itu kan agak repotnya tadi seperti saya sampaikan kan harus cari satu-satu per SMA ya. SMA Oke. SMA yang paling dekat dengan rumah itu kita mesti cari dulu apa apa namanya di peta di Google Maps segala macam kan. Kalau ada aplikasi yang bisa satu klik SMA A, B, plot langsung keluar dah itu asik tuh. Tadinya tuh saya harap Wah, gitu. Nah, kayak siap gitu-gitu tuh siap yang siap, Mbak. dulu tuh nggak ada kan. Nah, kita mesti cari satu-satu orang tua teman-teman lah ya pengalaman dari beberapa orang tua murid lain yang dari temannya Ara juga itu mesti cari. Biasanya kan bisa dibantu, oh ini bottom line di sini segini, bottom line di sini segini, bottom line nilai loh maksudnya minimum nilai Oh. untuk masuk sekolah itu kan ada minimum nilai kan. Oh iya, betul betul betul. Dan itu, apa aja nih, Mbak, selain tadi, selain jarak? Mungkin butuh informasi yang lain kah? Seperti mungkin kualitas sekolah? Mungkin kan tadi case-nya, Mbak Erning di daerah Depok perbatasan, mau nyari yang di Jakarta Timur yang lainnya.
Mungkin kan keterbatasan informasi di sekolah ini punya fasilitas apa aja ya, kualitasnya seperti apa ya, dan mungkin, Iya. wah ini nilai ujian nasionalnya seperti apa ya di SMA ini. Mungkin butuh seperti itu juga nggak sih, Mbak? Iya banget dong. Kan kalau saya sih dulu karena belum pandemi, kan bisa datang ke sekolah kan, bisa Oke, jadi cek, datang bisa satu-satu ke lihat. sekolah gitu ya, Mbak, ya? Iya, satu-satu dicek dong, dilihat. Ya visit lah sama anaknya, gitu. Kalau sekarang pandemi gimana dong? Agak terbatas kan gerak kita, walaupun Iya, udah agak dilonggarin, cuma tetap aja ya kita agak agak riskan gitu lah kalau keluar terlalu sering gitu. setuju setuju, Mbak. Jadi memang di situ juga terkendala juga ya, Mbak, apalagi di situasi pandemi seperti ini, Hmm. mau lihat kualitas sekolah, sekolah itu punya apa aja, Iya, itu iya, iya. mau ngunjungi juga susah. Betul betul Iya. betul betul. Mhm. Mesti nanya-nanya kan paling nggak kalau saya sih nanya biasanya datang, terus biasanya nanya ke guru piket kan sambil naik Sabtu Minggu gitu kan nanyain ini ada apa aja, fasilitasnya apa aja, misalnya uh, satu kelas lihat dalam kelasnya seperti apa gitu, fasilitasnya apa gitu. Kalau pandemi gini kan kita juga riskan ya mau keluar lihat-lihat Setuju satu-satu ya. setuju, Mbak. Iya iya iya. Kita banyak protokol yang harus kita lalui juga. Mhm. Di sisi lain juga saat ini juga masih belum, aman-aman banget buat kita ngajak anak semisal keliling-keliling kayak gitu ya, Mbak, ya? Mhm. Ya, ya. Kalau ada Oke, aplikasi yang bisa jelasin sih enak banget itu. amin amin. Nah, ini nih, Mbak, ini kita bakalan bahas kegalauan Mbak Hening mungkin dan mungkin ibu-ibu yang lain nih, mama-mama yang lain nih, terkait tadi bingung masalah jarak, bingung informasi sekolah punya apa aja, kualitas sekolahnya seperti apa. Nah, Mhm. saat ini di aplikasi Aku Pintar, Mbak Hening, kita punya fitur namanya Sekolah Pintar. Kita menyediakan informasi detail seputar sekolah. Mhm. Kita juga menyediakan zonasi juga nih. Oh, dari Mhm. titik rumah, semisal Mbak Hening itu sekolah mana sih yang masuk ke zonanya, yang bisa dimasuki untuk, sekolah selanjutnya, Ya. dan bisa juga untuk membandingkan sekolah. Mhm. Mhm. Cocoknya ini, mungkin putra atau putri Mbak Hening ini atau ibu-ibu yang lain, Mhm. itu Mhm. cocoknya di SMA A atau SMA B, itu langsung bisa Ya. dibandingkan. Nah, Oh. kita langsung kedatangan CTO-nya Aku Pintar untuk menjelaskan fitur ini. Selamat malam, Mas Gilang. Malam Mas Febri, malam Mbak Herni. Malam Mas Gilang. Oke, Mas Gilang, kita sepertinya nggak perlu berlama-lama nih, karena ternyata dari narasumber kita aja juga menyampaikan nih, keluh kesahnya, kegalauannya dulu terkait masalah permasalahan PPDB ini. Informasinya belum lengkap, harus datang ke sekolah-sekolah satu-satu yang mungkin di kondisi yang sekarang belum bisa dikerjakan. Mungkin Mas Gilang bisa diceritakan dong, fitur zonasi dan bandingkan sekolah. Mungkin ini Iya, bisa sambil Mas Gilang jelaskan. iya betul sekali. Memang kita dulu kita dengerin memang keluh kesah dari orang tua dan siswa tentunya, sobat-sobat pintar yang ingin masuk ke SMA khususnya. Nah, dari keresahan itu kita coba bikin suatu fitur baru. Kalau di Aku Pintar kita bilang fiturnya itu namanya adalah Sekolah Pintar. Nah, ini, saya mau tampilin tentang Sekolah Pintar. Nah, jadi sekalian saya demoin biar nanti sobat-sobat pintar yang nonton dan Mbak Herning khususnya bisa lihat, tentang Sekolah Pintar ini. Ya, jadi di Sekolah Pintar ini ada 3 fitur utama, yaitu cari sekolah, cari zonasi, dan bandingan sekolah. Jadi pertama untuk cari sekolah, di situ sobat pintar bisa melihat daftar sekolah yang ada di area sekitar rumah. Jadi, di sana sobat pintar bisa mendapatkan informasi detail tentang info-info yang seperti tadi Mbak Hening juga butuhkan. Jadi kita juga sudah siapkan dari daftar sekolahnya, kita sudah lengkap dari negeri sampai swasta, lalu juga statusnya, negeri atau swasta, lalu akreditasi, lalu kurikulum yang sedang digunakan, dan juga kita lengkapi dengan 4 submenu di sana.
Tadi Mbak Herning bingung karena sekarang pandemi ya, jadi nggak bisa lihat langsung ke sekolahnya. Nah, di sini udah kita siapkan sarana prasarana apa saja sih yang ada di sekolah tersebut. Lalu juga dengan prestasi yang pernah diraih, hasil nilai ujian nasional sebelumnya, sampai jumlah peserta didik dan tenaga pendidik atau guru yang ada di sana. Jadi Wah, udah lengkap banget kita nih. lengkapi semua di Ya, situ. Siap. lengkap banget ya, Hmm. sampai prestasi juga ya, prestasi Iya, sekolah ya. Oh, iya, oke. karena memang mungkin prestasi nggak semuanya tentang akademik, juga non akademik. Jadi mungkin kalau sobat pintar ada yang ingin masuk ke sekolah yang punya prestasi khusus, misalkan Hmm. seperti drum band, jadi non akademis, Futsal kayak gitu, betul juga futsal ada. juga Oh, oke. olahraga bisa join di sini. Bisa lihat semuanya di sekolah pintar, khususnya di Cari Hmm. Sekolah. Ya, lalu ada juga fitur kedua adalah simulasi zonasi. Jadi kita tahu bahwa kalau untuk zonasi ini beberapa masih bingung ya untuk lihat jarak, terutama informasinya lumayan sulit untuk didapatkan. Minim Jadi di informasi, sini betul iya betul. betul. Jadi kita siapkan simulasi dari titik rumah siswa. Di situ kita bisa tampilkan sekolah-sekolah yang ada di areanya. Jadi semua sekolah lengkap dengan informasi seperti yang ada di Cari Sekolah tadi. Oke. Plus kita juga tambahkan juga untuk jaraknya. Jadi nggak perlu nih sampai satu-satu lagi cek di Google Maps dari titik rumah ke sekolah berapa kilometer atau berapa meter. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini tampilkan semua sekolahnya, lalu bisa dipilih dilihat masing-masing sekolah itu berapa kilometer jaraknya. Jadi yang kemarin bingung belum tahu di sekitarnya ada sekolah apa saja dan jaraknya berapa, karena di beberapa provinsi jarak jadi penilaian utama kan. Jadi untuk Betul yang betul. zonasi, jadi kita lengkapi dengan jarak tersebut. Oke. Itu untuk zonasi. Yang terakhir tadi mungkin untuk yang bingung Banding karena terlalu banyak betul. kan sekolahnya dan Pilihannya banyak. mungkin pilihannya banyak juga, jadi bingung nih Kalau harus Jakarta banyak banget pilihannya. iya, iya, jadi negerinya banyak banget juga, yang bisa dipilih juga banyak banget. Nah, di sini kita membantu dengan fitur bandingkan sekolah. Nah, jadi kita ada fitur bandingkan sekolah. Nah, saya tampilkan untuk fitur bandingkan sekolah. Di fitur bandingkan sekolah ini intinya dari sobat pintar yang pengen membandingkan dua sekolah itu bisa langsung melihat detail dari masing-masing sekolah langsung, tapi di head to head. Jadi enak bacanya. Jadi misalkan saya mau bingung nih mau masuk di sekolah A atau sekolah B. Nah, ini itu nanti bisa langsung tampilin. Jadi jarak ke masing-masing sekolah berapa, lalu juga statusnya sama-sama negeri atau negeri swasta, lalu juga bisa membandingkan Oh, swasta juga bisa ya? kita ada data negeri swasta. Terus kita juga bisa menampilkan kurikulum yang digunakan, hasil ujian nasional, jumlah guru, jumlah siswanya berapa. Kita juga kita bisa tampilkan dengan tampilan yang tentunya experience-nya sangat menarik juga. Jadi sangat memudahkan sobat pintar lah intinya. Ya. Betul banget. Tentunya teman-teman sobat pintar semuanya dan mungkin untuk Mbak Hening dan para mama-mama yang lain, tentunya fitur ini sangat membantu banget untuk menentukan nih pasnya lanjutin di sekolah mana. Jadi udah langsung presisi, jaraknya udah langsung diketahui, informasinya detail sudah ada dan bisa langsung dibandingkan. Nah, Dan Mas satu Jian, lagi mungkin Mas Febri, apa tuh?
Ini, sekolahnya kita punya data sekolah dari Sabang sampai Merauke. Jadi, Oh, lengkap. se-Indonesia lengkap tentang Se-Indonesia mahasiswa. ya? Iya. Hmm. Jadi mungkin untuk yang di daerah, mungkin ya cuma aja di daerah, ibu kota atau provinsi-provinsi besar, tapi di daerah juga Di bisa semua lihat daerah ada, ada betul. di sini datanya. Luar Nah, biasa. keren. Nah, Mas Gilang, Ya. tadi dari sekian banyak fitur yang dijelaskan, sebenarnya manfaatnya ini apa nih? Yang bisa dirasakan langsung dari sisi orang tua maupun dari siswa-siswi yang menggunakan fitur tersebut. Ya, tujuan kita sebenarnya kita berharap, sobat pintar yang menggunakan entah dari siswanya atau maksudnya dari anaknya atau Ya. orang tua ini bisa terbantu untuk mencari informasi sekolah yang sebelumnya itu harus baca satu-satu antara ke satu website ke website lain, terus, dari PPDB dari satu sekolah ke sekolah saat lainnya. Nah, di sini, kita buatkan suatu platform untuk melihat informasi sekolah itu cukup di satu fitur. Lengkap Simple banget tentunya. iya, lengkapnya ini juga, jadi salah satu fitur utama kita, kelengkapan data itu maksudnya. Jadi, mungkin seperti Mbak Arini tadi butuh data seperti sarana prasarananya, apakah apakah juga mencukupi untuk proses belajar mengajar seperti laboratorium Iya, dan lain-lain lab, itu. Nah, olahraga, seperti itu sarana ya, olahraganya, iya. ya di situ kita sudah berikan di satu fitur. Jadi nggak perlu lagi buka-buka, website-website lain. Cukup di Oh, nggak perlu aplikasi lagi satu-satu ke satu-satu sekolahnya ya, lagi. Bu. Iya, betul. Langsung nih di aplikasi Iya. Aku Pintar. Lalu yang kedua juga kita sebenarnya mengharapkan juga di sekolah pintar ini bisa membantu khususnya yang kemarin untuk zonasi, masih kebingungan, terutama untuk masalah data. Jadi, dari, analisa kami, bahwa ada banyak sobat pintar yang bingung. Jadi di sekitarnya itu ada sekolah mana saja dan lebih lagi masalah jaraknya. Jadi karena jarak di beberapa provinsi itu jadi nilai utama, jadi kita membantu untuk, memberikan informasi bahwa jaraknya itu antara rumahnya dengan sekolah tersebut sekian kilometer. Jadi nanti sobat pintar bisa melihat peluangnya kira-kira seperti apa peluangnya, itu. Dan yang terakhir, kita juga memberikan kemudahan untuk yang bingung, menentukan antara sekolah mana yang, ingin dipilih, kita siapkan juga bandingan sekolah tadi. Di bandingan sekolah ini memudahkan, sobat pintar, baik anak atau orang tuanya, untuk membandingkan 2 pilihan sekolah. Jadi Bisa sekolah lebih mudah. SMA A, SMA B gitu ya, Mas? Iya, Betul, langsung sekali. komparasinya langsung saat itu juga Iya. ya, Mas Gilang ya. Iya, betul. Oke, Mas Gilang. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas banget, sangat banyak dan gamblang. Dan mungkin terakhir, Mas Gilang, di mana sih sebenarnya fitur sekolah pintar ini bisa diakses? Ya, untuk sekolah pintar ini sendiri, kita kan tadi ada 3 fitur, cari sekolah, simulasi zonasi, dan bandingkan sekolah. Untuk saat ini, cari sekolah bisa dinikmati di website Aku Pintar dan aplikasi Android Aku Pintar. Lalu yang iOS ini masih ini ya, Mas, Nah, OTP ya? untuk iOS, mau ditunggu, jadi ini masih tahap pengembangan. Kita sekarang masih di tahap pengembangan, secepatnya akan kita rilis setelah selesai. Jadi untuk sekarang masih di pengguna Android dan juga kalau mungkin pengguna iOS untuk cari info sekolah bisa di website Aku Pintar. Oke, jadi buat sobat pintar di luar sana bisa lihat informasinya di website Aku Pintar dan di Android. Buat pengguna iPhone, mohon bersabar. Sebentar lagi nih, tinggal tunggu waktunya aja. Betul ya, Mas Gilang ya? Iya, betul. Tapi untuk yang zonasi dan bandingan sekolah, ya mohon maaf untuk pengguna iOS karena sekarang masih Adanya di ada Android di ya? Android dulu.
Oke, Iya, terima kasih Mas Gilang. iya. Nah, kembali lagi nih kita ke Mbak Erning nih. Tadi dari penjelasan Mbak Erning, dari kegalauan, kebingungan waktu dulu berpengalaman di PPDB, Hmm. dan setelah nih mendengar penjelasan dari Mas Gilang dari aplikasi Aku Pintar, ada fiturnya Hmm. sekolah pintar, zonasi, banding sekolah. Tanggapan Mbak Erning bagaimana nih dari fitur-fitur tersebut? Oh, kalau satu klik dan user friendly kayak gitu mah buat ibu-ibu kayak saya yang butuhnya rempong gitu ya, itu bantu banget loh Mas. Apalagi Wah, kalau kayak terima di kasih. DKI ya, di kota-kota besar lah, kota besar yang jumlah sekolahnya banyak. Untuk bandinginnya kan susah. Cari jarak itu satu-satu di Google Map juga kan nggak presisi kan. Kitanya kalau nggak pintar narik jarak itu kan juga nggak bisa dapat. Jadi kalau dengan satu klik di satu fitur itu sangat bantu banget. Dan kalau bisa lihat sampai ke fasilitas-fasilitas sekolah sampai ke dalamnya, kita jadi eh, dimudahkan sekali dari satu aplikasi gitu mas. Ini keren Oke, banget sih oke, oke, menurut aku. oke. Tapi sorry, aku boleh Dan tanya nggak? garis bawahnya gratis nih, Bu. Gratis. Gratis. Luar Ini yang paling biasa. penting nih, gratis. Nggak perlu keluar ojek untuk keluar lihat sekolah, udah bisa Betul lihat di handphone ya banget. mas ya. Betul. Dan tentunya aman karena tidak perlu apa namanya, ketemu sama orang banyak, cukup via handphonenya masing-masing. Bisa sambil rebahan, sambil nonton K-pop mungkin. Loh. Halo. Waduh. Dan ini terupdate Oke. nggak sih mas? Sorry, terupdate Oh nggak iya, ininya? monggo Mas Gilang Tiap dijawab. tahun. Iya, jadi datanya kita selalu update dari Kementerian Pendidikan juga. Jadi kita usahakan datanya selalu terbaru, gitu sih. Luar biasa. Nih buat sobat pintar nih, segera dipakai tuh fiturnya ya, biar tahu, biar nggak galau lagi nyari sekolah. Itu kadang juga bingung juga ya. Kalau dari cerita Mbak Harding aja tadi kayak gitu sampai ngunjungin satu-satu ya makan waktu juga, apalagi bagi orang tuanya juga yang berkarir itu kan juga kadang takes time juga. Ya. Nah, kita masuk ke sesi Q&A dari sobat pintar kita yang di luar sana yang mungkin mempunyai pengalaman atau kegalauan yang sama nih, baik dari sisi sobat pintar atau dari sisi orang tua. Pertanyaan pertama dari Angelina Alajar. Kak, aku pakai Aku Pintar dari SMP. Wah, terima kasih. Sekarang aku sudah di SMA. Apa harus buat akun baru ya untuk bisa di fitur Aku Pintar yang SMA? Nah, ini mungkin untuk Mas Gilang nih, Iya, user kita jadi dari SMP. untuk memudahkan siswa tentunya, jadi untuk yang sudah lulus SMP dan sekarang di SMA tidak perlu buat akun baru, nggak perlu update aplikasi atau lain-lain, tinggal update akunnya di fitur account. Nah, di situ bisa update sekolahnya yang baru di mana, SMA-nya maksudnya sekarang dari SMA mana sekolahnya, nanti fitur-fiturnya sudah otomatis tanpa harus download lagi, sudah terupdate dengan fitur-fitur untuk SMA, itu Mas Febri. Mantap. Jadi cukup pakai satu aplikasi, cukup pakai satu akun, tinggal diganti statusnya aja ya Mas Gilang ya. Iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh ini ya dari @azizah_0999. Data kalau SMK nggak ada ya karena saya sudah download tapi belum kelihatan. Bagaimana nih Mas Gilang? Tadi kan katanya sudah ada tuh yang negeri maupun swasta. Mungkin Ya. SMK bisa dijelaskan Mas Gilang? Ya, memang untuk kemarin kita masih siapkan untuk SMA, baik negeri maupun swasta. Nah, ini mumpung ada yang tanya juga, jadi, sekalian saya infokan, jadi dari pengembangan produknya Aku Pintar, nanti ditunggu di minggu depan kita sudah bisa masuk, sudah ada kita update untuk fitur SMK-nya. Dan untuk SMK bahkan untuk yang SMK ini datanya jauh lebih lengkap. Nah, nggak cuma kalau di SMA tadi cuma ada sarana prasarana, terus prestasi, UN dan peserta didik. Untuk yang SMK ini kita juga siapkan data untuk dunia industri yang bekerja sama,
Terus juga Oh. mungkin untuk SMA kan cuma ada jurusan IPA, IPS atau sekarang MIA, IIS, Iya. dan ada bahasa kalau nggak salah di beberapa sekolah. Iya, betul. Nah, kalau SMK ini kan banyak, di Indonesia ada sekitar 144 jurusan SMK. Nah, Jadi banyak. jadi banyak banget jadi. Banyak banget Ya tuh. ya. Makin susah milihnya kalau SMP ya. Nah, karena kita tahu nanti siswa juga bakal bingung mau pilih yang mana, kita siapkan datanya ada di aplikasi di fitur Sekolah Pintar untuk SMK. Jadi mohon ditunggu untuk minggu depan fiturnya. Jadi jangan lupa, minggu depan kalau ada update aplikasi, segera di-update aplikasinya. Oh ya, sama ini Mas Gitu. Gilang, mungkin sekali lagi relate sebelum kita pindah ke Mbak Herning. Dari @Anissa Nuranisa. Nah, kalau dari Android sendiri dari versi berapa ya Mas minimal bisa digunakan? Oke, untuk versi Android minimal versi 5.0. Oh, Jadi Lollipop ya Mas ya? ya Lollipop. Ya, jadi, Lollipop atau ke atas sudah bisa pakai fitur Aku Pintar, semua. Oke, terima kasih Mas Gilang atas penjelasannya yang super sekali. Nah, ini Ya. sepertinya pertanyaannya ini kepada Mbak Hening nih, dari @delesmana. Gimana cara Mana? orang tua ngajak anaknya untuk cek minat bakatnya? Anaknya galau terus nih, nggak mau ikutan tes. Nah, ini gimana nih? Tip and trick dari Mbak Hening. Iya, itu kayaknya kejadian di anak saya yang nomor 2 sih. Wah, Eee, ya kalau emang eee, kalau masih galau gitu, kita yang mesti telaten banget sih, perhatiin apa yang menjadi, concern utama di waktu-waktu, mereka gitu ya. Misalnya, eee, ternyata anak ini lebih senang, terkait mungkin katakanlah game lah ya, iya anak game, sekarang oke. banyak ya game. Yes, game. Terus kalau game itu sebetulnya penjurusannya banyak kemana ya? Mungkin, Mas Febri kan yang tahu latar belakang kalau anak-anak game gitu kan, misalnya ke Oke. multimedia Iya, atau, betul. teknik elektro Berkaitan dengan gitu ya, software ya kayak gitu ya, Mbak ya. software, IT Betul. gitu ya. Nah, mungkin kalau kayak gitu berarti penjurusannya, ke ya? Kalau ke teknik, ke yang software seperti itu rata-rata kan anak-anak IPA kan? Mungkin dari Iya, 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 betul, betul. heeh, ya kan jurusannya kebanyakan, jurusan IPA. Nah gitu. Arahannya ke sana, apakah kuat di eksaktanya mereka anak tersebut, ya mungkin diarahkan untuk dijurusin ke sana gitu. Jadi anak-anak sih sebetulnya udah kelihatan sih dia banyak mana, dia banyak baca, banyak kesenian, kan sebenarnya kelihatan ya. Ada anak Betul, yang betul, banyak di betul. olahraga atau di aktivitas lain. Sebetulnya udah karena kita orang tua sebenarnya tiap hari bisa lihat sih, itu mayoritas waktunya tuh kemana gitu. Oke, terima kasih Mbak Hening. Dan mungkin sedikit bantu juga jawaban dari Mbak Hening untuk pertanyaan dari @delesmana. Nah, mungkin ini buat saran buat Delesmana, mungkin saran ini cara untuk anak agar mudah tesnya. Karena kan kadang kalau Hmm. tes kita jauh-jauh ke tempat tesnya kan mungkin si anak males atau Malah apa. Nah, ketemu ini orang. ketemu orang. Nah, ini cukup nih Iya, pakai kalau aplikasi Aku Pintar, tinggal di-download-in oh, aja. oh iya. Gratis, tinggal registrasi, anak tinggal tes-tes, selesai. Hasil Mm-mm. udah bisa diterima jadi. Betul ya, Mbak ya? Iya, tinggal isi kuis kayak kuis aja kan itu. Kayak isi kuis. Oke, Hmm. betul, 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 betul. Oke, mungkin itu cukup 3 pertanyaan dan mungkin ini mengakhiri sesi diskusi kita. Nggak kerasa kita sudah 43 menit berlalu. Wow, Iya luar baru biasa. tadi ya. Iya baru mulai. Kayak baru mulai udah mau closing aja. Iya. Nah, mungkin ini terakhir nih dari inputan atau tanggapan mungkin masukan dari Mbak Hening ke depannya nih. Baiknya buat Aku Pintar nih seperti apa sih, Mbak? Biar lebih Hmm. membantu baik itu siswa maupun orang tua lebih luas Hmm. lagi. Iya. Saya berharap sih Aku Pintar terus maju ya, terus meningkatkan apa namanya fitur-fiturnya yang sesuai atau terupdate dengan kondisi saat ini gitu. Karena kan kita tahu bahwa kondisi saat ini tuh apa banyak
pendidikan kita banyak banyak ya, adjustment tuh selalu dilakukan. Betul Aku betul. kita terus lakukan update dan membantu dengan banyak fitur yang membantu orang tua makin, mudah, anak-anak juga makin senang sesuai, bisa mendapatkan jurusan yang sesuai dengan Sesuai minatnya sama gitu. minat bakatnya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Herning dan Mas Sama, Gilang, terima semoga kasih membantu banget. ya. Sama, ya. Amin. Luar biasa sekali tadi cerita-cerita, keluh kesah atau mungkin sharing-sharing nih dari Mbak Herning dan terima kasih juga atas Mas Gilang sudah menyampaikan tuh solusi yang telah diberikan dari aplikasi Aku Pintar. Buat sobat Siap. pintar, sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan Instagram Live ini untuk seri curhat ortu bareng Aku Pintar. Tentunya curhat malam ini nggak bakalan seru kalau nggak ada bintang tamu kita yang luar biasa sekali ada Mbak Herning dan Mas Gilang. Yes. Makasih Sobat Terima Pintar. kasih. Dan jangan lupa nih buat sobat pintar untuk terus menyaksikan program-program Aku Pintar yang nggak kalah seru di selanjutnya di Instagram Live Aku Pintar berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat sobat pintar dan selamat menikmati liburan. Selamat malam Mbak Herning, Mas Gilang. Malam Febri, Malam Mas Sobat Gilang. Pintar. Ya, malam Mbak Selamat malam Sobat Eni. Pintar.